Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliaan dan memuji Allah. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Nah, masih tentang kabar baik Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus berdoa bagi Indonesia ke depan, saudaraku. Kalau saya mendengar berita-berita, kemudian itu ada dua peristiwa besar yang perlu kita doakan ke depan, saudaraku ya. Yang berita-berita mengatakan tahun 2023 kita itu menghadapi krisis pangan, krisis global, Bapak Ibu Saudara, dan itu akan berdampak ya, dan itu sudah dimulai, saudara-saudara ya. Di Cina itu kekeringan yang luar biasa melanda sampai sungai terbesar ketiga di sana menjadi kering, saudara-saudara ya. Dan tahun 2024 kita ada pemilihan presiden, ya tentu itu akan berdampak, entah karena bayang-bayang kita tahun lalu bahwa pemilihan presiden itu, saudara-saudaraku, sedemikian tidak dewasanya bangsa kita, sehingga hal-hal yang terasa negatif gitu, itu yang berbeda itu menjadi sesuatu, bukan menjadi sesuatu yang kaya, tetapi menjadi satu perbedaan yang kurang begitu menyenangkan. Oleh karena itu kita terus berdoa bagi bangsa kita, dan hari ini firman Tuhan di Filipi 1 ayat 9 sampai 11 tadi mengatakan, dan inilah doaku, katanya, saudaraku. Jadi kita mesti berdoa seperti Filipi 1 ayat 9 sampai 11 ini terjadi di bangsa kita. Tetapi tentunya juga kita berdoa supaya Injil tersebar luaskan dengan cepat, Bapak Ibu Saudara, supaya ketika nanti terjadi sesuatu bahwa Injil ini, saudaraku, menjadi satu jalan bagi mereka untuk berlari kepada Sang Pencipta, berlari kepada Tuhan, saudaraku. Nah, di berikut saya sematkan kenapa kita mesti memberitakan Injil, saudaraku ya. 6 alasan yang mendasar kita harus memberitakan Injil, saudara-saudaraku ya. 6 alasan ini, saudara-saudaraku, adalah alasan yang teologis sekali, saudara-saudaraku ya. Dan ini, saudaraku, yang pertama, ini minimal ini, saudaraku ya, karena ada juga Injil yang diberitakan dengan motif yang berbeda. Ya, yang pertama adanya hari penghakiman, yang kedua adanya penghukuman kekal, adanya hari kiamat atau hari akhir. Kita harus beritakan Injil kepada mereka ya, karena ini mereka tahu kitab-kitabnya juga bukan hanya kitab kita yang mengatakan bahwa Yesus adalah hakim, dan ada hari penghakiman bagi orang-orang yang baik dan orang-orang yang jelek, katanya. Dan kemudian adanya hukuman kekal bagi mereka yang berdosa, kemudian adanya hari kiamat bagi mereka, saudaraku ya, adanya surga dan neraka, dan adanya pengampunan dosa oleh Yesus Kristus, saudaraku, dan adanya penebusan oleh Yesus Kristus. Ini adalah minimal 6 alasan kenapa kita mesti memberitakan Injil, saudara-saudara ya, yang mungkin di bahan PA kita belum ada, tetapi ini saya sematkan sedikit, saudara. Ini
dasar dari orang memberitakan Injil itu ya ini, saudaraku ya. Kita terus, saudaraku, untuk memberitahukan kepada mereka adanya hari penghakiman, adanya hukuman kekal kalau orang tidak bertobat, saudaraku, dan adanya hari kiamat, dan mereka tidak bisa mengelak lagi, saudaraku, dan itu hari yang mengerikan. Adanya surga dan neraka, mereka tahu, di kitab manapun juga tahu, saudara ya. Adanya pengampunan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang banyak mereka yang tidak tahu, saudaraku, dan adanya penebusan oleh Yesus Kristus, itu, saudaraku, mereka juga banyak yang tidak tahu. Ya, dosa di dalam hati mereka bisa hilang, itu keajaiban yang luar biasa. Nah, kembali kita kepada bangsa kita, saudaraku ya, kita terus berdoa, pemerintah kita juga harus kita dukung dalam doa. Saya menyaksikan bagaimana Bapak Luhut Panjaitan itu, Binsar Panjaitan itu diwawancarai oleh Rocky Gerung, saudaraku ya, dan di situ saya tertarik sekali, saudara-saudara, di mana dia sampaikan bahwa setiap desa di Indonesia ini, saudara, dia setiap tahun menerima dana 1 miliar minimal, dan akan dinaikkan. Dan itu, saudaraku, menumbuhkan perekonomian, tapi juga ada menumbuhkan korupsi kepala desa dan perangkat desa. Saudara, nah ini perlu kita doakan, saudara ya, perlu kita doakan supaya nanti ketika terjadi krisis, saudara-saudaraku, saya ingat krisis sebelumnya zaman Pak Harto itu kita diminta cintailah produk-produk dalam negeri, gitu, saudara ya. Nah itu, saudaraku, sehingga bisa tumbuh dan Indonesia bisa swadaya pangan, swasembada pangan ya, saudara ya. Kita menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kita perlu doakan itu, saudara-saudara ya, dari 1 miliar itu supaya menumbuhkan perekonomian di bangsa kita. Nah, saudara-saudara, inilah yang harus kita doakan. Saudara-saudaraku, dari Filipi 1 ayat 9 dan sampai 11, inilah yang harus kita doakan supaya kasih di bangsa kita ini makin melimpah. Saudaraku, yang kedua, pengetahuan yang benar di dalam segala macam pengertian. Yang ketiga, dapat memilih yang baik. Nah, tentu di tahun 2024 ini Tuhan siapkan pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki hati Bapa, pemimpin yang mengayomi rakyat, saudara-saudara ya. Itu bisa terjadi, saudaraku, ketika umatnya meminta. Yang ketiga, supaya bangsa kita suci dan tak bercacat, agar keselamatan kepada Kristus itu sampai kepada mereka. Kemudian yang keempat, penuh dengan buah kebenaran. Saya membayangkan, saudaraku, seandainya bangsa kita ini penuh dengan buah kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan, dan kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Hanya Yesus yang berani mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan Yesus Kristus yang makin besar di bangsa ini dan dilegalkan. Saudaraku ya, itu perlu kita doakan. Yang keempat, saudaraku, di mana-mana, bukan hanya di Manado, di Ambon, saudaraku, di jalan-jalan orang memuliakan dan memuji Allah, saudara ya, itu boleh terjadi, saudaraku. Sementara saya sering mendengar di telinga saya, itu di Papua yang mayoritas itu malah banyakkan mereka memabuk, saudaraku ya, bukan memuji dan memuliakan Allah, tetapi memabukkan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, gitu, minta bangsa kita supaya kasih dari rakyat negeri ini makin berlimpah. Yang kedua, pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, saudaraku ya. Yang ketiga, dapat memilih yang baik ya. Ini yang B ini saya kemarin cukup bersyukur ya, lihat Kapten Vincent itu merakit mobil listrik, saudaraku, sehingga mobil jadul, mungkin mobil harga 13 juta bisa berubah menjadi mobil yang luar biasa, saudaraku ya. Kemudian supaya bangsa kita suci dan tak bercacat, penuh dengan buah kebenaran, mari kita berdoa, saudaraku, dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudaraku, pekerjaan Yesus Kristus begitu berlimpah dan banyak di bangsa kita, kemudian memuliakan dan memuji Allah di mana-mana. Saudaraku, mari kita berdoa.